Ya, sekarang saya akan menjelaskan tentang, membuat layout di QGIS. Pertama kita siapkan peta dari acara sebelumnya di acara 7, kemudian kita ke, mmm, selanjutnya kita klik project, habis itu layout manager, kemudian kita klik yang create, empty layout ini, create, sini kita namain layout acara setengah, oke. Nah, terus kita, gedein aja, kita ubah ukuran dari ini, kita kasih klik kanan, page property, size-nya A3, parameternya landscape, udah. Habis itu kalau udah, kita ke guides. Nah, di sini kita bakal nambahin, garis itu, kita sesuaikan sama ukuran garisnya. Kalau yang contoh ini, vertikalnya ini. Misalnya kalau kita mau nambahin, kita klik ini, kita atur misal 10 milimeter buat batas atas, terus batas bawahnya kita bikin misal 20. Oh, yang kiri maksudnya bukan batas bawah. Kalau udah, kita sesuaiin sama batas-batas yang udah ditentuin. Maksudnya udah kita atur buat layout-nya kayak gini. Habis itu kita ke fitur Add Shape. Add Shape yang mana ya? Add Shape. Nah, ini Add Shape, kita add rectangle, kita buat layout ini dulu. Yang dari sini, kotak ini sampai sini. Kita sesuaikan. Untuk garis yang udah kita buat. Kita juga bikin juga bagian sini, kirinya. Nah, begini. Kalau udah, kita bakal masukin peta ke dalam ini, kita klik ininya, terus kita klik add, map to the layout. Salah ini, add map to the layout, terus kita bikin, tekan gini. Nah, jadi peta kita yang udah dibikin masuk ke dalam sini. Seperti itu, terus kita ke map 1 ini, bagian item, klik kanan, item properties, sekali kita sesuaikan, misalnya 5.000. Kalau gedean dia dikecilin. Tuh, kan gede. Ya, disesuaikan. Kalau udah, jangan lupa kita ITM-nya pakai ITM ini. Kalau udah, kita masih bisa itu. Nah, kita kan geser pakai fitur move item. Nah, itu kan ini masih nyampe gini kan, jadi kita geser aja pakai yang move item konten ini, kita klik. Nah, jadi kita bisa geser si petanya biar semua kayak gitu. Habis itu kita bakal membuat grid dari si petanya ini dengan cara kita buka grid bagian bawah sini, terus kita kasih tanda plus, terus modify grid. Nah, untuk grid type-nya kita pakai yang cross, terus CRS-nya pakai kita zona ITM 48S, terus sama rectangle, terus bisa kita sesuaikan intervalnya menurut yang disesuaikan. Ini X-nya sehari, terus juga Y-nya 1000. Kalau kebanyakan kita bisa nambahin misal 5.000 sama 5.000. Nah, terlalu banyak. Jadi mungkin 2.000 sama 2.000. Nah, begini. Kalau udah cross width-nya kita sesuaikan, misalkan 3 udah cukup. Terus line style-nya kita ganti ke warna merah. Habis itu di bagian draw coordinates kita checklist kayak gini. Kalau udah di bagian formatnya kita pakai decimal with suffix. Terus di left right-nya kita vertical descending. Yang ini right-nya juga vertical descending. Nah, buat ganti ini sama ininya biar nggak gitu ya. Habis itu kita ganti fontnya jadi Times New Roman. Kalau kecil bisa digedein 12 kayak gini. Situ koordinat distance to the map-nya kita sesuaikan, mungkin bisa 3 atau 2 atau 3, mungkin 2 aja. Terus koordinat posisinya kita buat 0 begini kalau udah. Nah, terus kita kembali ke map properties-nya, kita ke yang frame, kita checklist yang frame ini biar ada batas tepinya. Habis itu kita balik ke kolom yang tadi, kita kolom add picture buat logo. Jadi kita add page to the layout, mungkin bisa di sini. Image source-nya kita cari yang buat logo di logo UPN. Kita cari dulu filenya. Kalau udah, kita bisa sesuaikan dia gedenya seberapa. Kayak gini, daripada di tengah ini. Kalau udah begitu, di bagian bawahnya kita bakal kasih nama. Kita add text dulu. Di mana add text? Kita ke add text yang ini, kita bakal bikin nama. Ini kita ganti menjadi jurusan teknik lingkungan, fakultas, dan terus kita bisa ganti fontnya Times New Roman 12. Oke, ini terus horizontal awalnya right, middle, kita sesuaikan dulu. Habis jurusan, situ kita judul katanya. Sebelumnya kan kita harus ada garis batas, jadi kita ke bagian add note item. Ini kita add polyline, terus kita bikin garis. Terus kayak ini. Line
ketebalannya jadi 3 mm. Terus kita kasih teks lagi buat judul petanya. Ini kan peta penggunaan lahan dari daerah provinsi Palembang. Terus di bagian ini kita bold. Bagian provinsi Palembangnya nggak usah. Udah kita buat garis lagi. Buat nama kita. Kita bikin nama, kita bikin simbol skala dulu pakai yang not arrow ini. Nah, habis itu kita kasih lambang U di atasnya not arrow. Kita pakai teks terus ganti U. Mungkin bisa di bold. Dia di tengah. Nah, jadi mungkin bisa filternya kayak ini aja. Kalau udah, selanjutnya kita bikin skala. Kita pakai scale bar kayak begini. Terus di bagian ini skala kita menjadi numerik, dari skala kita kan 1/50.000. Terus kita sesuaikan aja letaknya di tengah aja. Terus di bagian font seperti biasa Times New Roman. Coba 12 ini, oke. Di situ kita bikin scale bar-nya tadi. Kita buat di sini. Salah. Buat style kita punya single box ini kilometer. Terus satu kayak ini. Segmennya level 0. Kemudian white-nya kita bikin kayak begini, di tengah dulu. Terus height-nya kita bikin kayak gini aja. Jadi supaya kita bikin table outline kayak gitu. Box markingnya 1, height-nya 1 aja. Terus seperti biasa fontnya pakai Times Roman. Times Roman 12. Nah, kayak gini jadinya. Udah kita rapiin dulu. Nah, selanjutnya kita bikin daerah buat disusun outline-nya. Kita kasih garisnya dulu. Habis itu kupas aja. Disusun outline-nya kita pakai bold. Selanjutnya kita membuat keterangan dari yang pada peta. Caranya ada add legend yang ini. Terus kita bikin. Nah, ini terdapat keterangan kita. Terus kita ke item box-nya ini, kita cek auto update ya. Di sini kita bisa menghilangkan item-item yang tidak berguna sebagai contoh. Ini kita saja ini pokoknya yang tidak jelas kita pilihkan saja. Nah, jadi udah ada kayak gini. Buat lock sama satu yang di kontur itu kita saja kita bikin kontur baru. Terus kita bisa hide, bisa hidden dari titik ini, titik sungai, di kanan hidden, jalan di kanan hidden, batas apinya di kanan hidden. Ini kita sisa seperti ini. Kita sesuaikan dulu fontnya mungkin kayak seperti biasa. Times New Roman. Kayak berarti satu kita ganti Times New Roman. Itemnya juga Times New Roman. 12. Oke, ini. Kalau udah kita bikin kontur. Terus ini juga masih penting kita bisa membedakan ini dengan cara bagian kolomnya dibuat dua ini. Kalau enggak usah juga enggak apa-apa. Karena ada simbol konturnya kita bikin sendiri di bagian not item sama outline. Sebelumnya kayaknya ini jadi dua aja. Di kita jadiin dua aja. Ini. Terus kita pilih yang tadi kita bakal bikin kontur. Kita sesuaikan. Ini bisa diperbaiki dulu dari ininya, polyline-nya. Kalau bikin simbol kontur kayak gini, kita kasih keterangan kontur.
Untuk membuat simbol komplementer ini kita kecilkan dulu menjadi kecil. Terus kita bakal kasih background, kita kecilin dulu. Terus kita taruh di sini. Nah, segini. Oke, disesuaikan. Kayak gini. Nah, jadi 5 meter kayak gitu. Jadi simbol kontur. Kalau udah kita bikin sumber dari kata yang kita gunakan, terus kita kasih garis lagi buat tempat insertnya. Terus setelah itu kita add, polyline, shift, sampai sini. Kayaknya kelebihan ya. Selanjutnya kita membuat insertnya ini sendiri. Pertama kita ke add new map. Ini kita kotain dulu. Kayak gini. Kalau udah sesuaikan kotaknya kayak gini, habis itu kita ke map 1. Kita klik. Terus kita ke item prop. Ini kita localize dulu. Di situ kita ke tampilan awal dari cubisnya. Ini kita pakai minyak dulu, map 1 ini kita cek. Terus bagian layar kita localize sama lock style for layer. Jadinya nggak capek dulu. Jadi juga di map 2 ini kita klik dulu sama kayak tadi, kita localize sama lock for layers-nya. Kemudian kita ke tampilan awal dari cubisnya. Kita balik ke peta sebelumnya, terus kita cek semua kecuali si Indonesia Cup ya. Terus kita klik kanan properties, kita bakal cari si daerah Palembangnya di mana. Kita ke sebelumnya scroll kategoris, ini kategoris kabupaten, terus kita pilih kabupaten kita yang sesuai sama daerah tempat kita. Untuk membuat insert, setelah kita men-uncheck list semua ini, kita add layer Indonesia kabupatennya ini, kita terus klik kanan properties. Nah, kemudian di Sambology kita kategoris buat kolomnya ini kabupaten, terus kita pilih yang Banyuasin, karena daerah Banyuasin. Kemudian si Banyuasin ini kita ganti warnanya, ini bisa jadi warna kuning. Oke, kita pakai aja. Setelah ulangi lagi, udah kita pakai aja, dan nanti kelihatan kalau Banyuasin sini jadi warna kuning. Nah, ini terus kita labeling daerah-daerahnya dengan cara label, fill label, terus berbitnya kabupaten. Ini jangan lupa diganti jadi Times New Roman. Terus kita apply aja. Jangan lupa mungkin bisa kasih draw text buffer. Oke, nah jadi ntar dapat kayak gini, udah kayak gini. Terus itu kalau udah seperti ini, kita balik ke layout yang ini. Caranya biar buat menggeser pakai tadi yang item konten ini bisa di zoom atau di zoom out. Sini aja mungkin. Terus itu kita bikin gridnya, kita ke yang namakan properties, ke grid, kita modify grid pakai kayak yang tadi. Terus ininya tadi 2000. Color style-nya kita buat low. Setelah udah kita bikin si insert ini kayak yang tadi. Mungkin warnanya bisa dibesarin. Caranya sama kayak yang bikin insert. Kalau bikin insert, bikin grid di peta utamanya tadi. Kalau udah tampilan akhirnya seperti ini. Beginilah tampilan akhir untuk peta penyalaan udah dibikin pakai layout QGIS. Sebelumnya ini harus dikasih kotakan dulu. Frame-nya bikin line border. Oke deh, QGIS-nya selesai ini. Jangan lupa di save atau save project sesuai dengan lokasi. Bisa juga export as PDF or image. Sekian, terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan tentang cara membuat layout di ArcMap. Sama-sama kita jika peta penggunaan lahannya udah selesai dibuat kayak gini. Kemudian kita ke bagian ini, layout view, kita klik. Nah, ini masih berbentuk panjang ini, kita akan ganti. Kita ke file, lalu page and point setup. Kita ganti jadi A3, terus landscape. Nah, kita oke aja dulu. Ini kan masih bentuknya panjang kayak gini, kita perlu nata-nata layoutnya. Dengan cara kita terlebih dahulu bikin batas garis. Dengan cara ini kita klik aja di bagian luarnya. Caranya dia cukup diklik bagian ini, kan ada guide-nya berapa sentimeter. Jadi buat batas yang kiri itu kita buat 1, maksudnya 2 senti sama 3 senti. Terus yang atas kita bikin, namanya pilih size, kita bikin 1 senti, berarti kan ini kan 2
kita bikin 25 sama 27 nih. Terus buat bawahnya kita pakai 2 cm sama 3 cm. Nah ini terus sampingnya paling pojok ini kita bikin 2 cm juga. 2 kurangi 2 berarti kayak gitu. Lalu kita sesuaikan aja, ini kita taruh di sini. Kita bisa menyesuaikan si panjangnya biar dia sama kotak. Jadi berapa kali berapa? Jadi biar dia sama panjangnya ini kali ini 7,5, otomatis kiri kanannya juga 27,5. Kita sesuaikan di garis bantunya 7,5. Nah, gitu terus kita bikin garis buat pemisah 0,5 aja jadi 2 lah kan. 2 tadi. Selanjutnya kalau udah kita bakal bikin rectangle di sini betul yang kita bikin tadi. Nah, aja kan masih warna kuning kita ganti fill colornya jadi no color, outline-nya jadi hitam. Terus di apa aja. Sekalian juga buat yang kotak keterangan dan lain-lain di sini kita bikin aja. Di ganti warnanya. Nah, kalau udah kita bakal bikin inset, create kita pakai ini. Di kanan properties new grid, di grid ini kita sesuaikan new grid, measure grid, next ini tick mark and label selnya diganti warna merah. Oke, terus next next lagi terus apply. Nah kalau kayak gini kita sesuaikan dulu, kita gedein si ininya coba deh 15. Nanti ini buat ngatur ininya bisa di bagian ya, bagian sini geser dan menyesuaikan. Nah, ini masih jelek gitu kan, kita ke mengatur si intervalnya itu dia di atau properties. Nah di bagian intervalnya kita ganti 2000, bisa coba 1000. Sistemnya kayak gini. Oke, labels jangan lupa diganti times 12. Additional properties-nya kita ganti times 0. Number formatnya kita nolin, terus ininya kita nukar aja. Oke, apply. Oke, apply. Nah bisa dilihat setelah dari gridnya. Kalau udah kita tambahkan sesuatu MTM view di bagian yang meta teks ini MT. Kalau yang mau ini yang view cara kasih aja teks ini, terus namain dia MT besar dan simbolnya kayak biasa type normal baut 12. Oke, baik, oke, terus disesuaikan posisinya, bisa pakai garis kayak gini biar dia naruhnya gampang. Terus open yang sama ke yang sebelah-sebelahnya juga bisa langsung dikupas lalu digeser kayak gitu sampai sampai. Terus kalau buat view-nya kita bisa ganti ke view supaya oke, terus kita klik kanan, rotate of wave kita rotate left, terus disesuaikan posisinya. Jika sudah membuat keterangan gridnya, saatnya kita bikin keterangan di bagian sini. Ini kita kasih titik tengahnya untuk angkatan logo. Lalu kita add logo UPN di sini, kita bisa insert picture, habis itu logo UPN terbaru disesuaikan logonya. Kecil aja, terlalu besar. Nah, sampai di keterangan ini, habis itu kasih judul jurusan. Wah, kita change simbolnya jadi 11 oke, play. Lalu kita terakhir nggak usah terlalu play. Play. Oke, nah terus disesuaikan posisinya gitu. Oh, lupa tahun dulu. Jadi bakal kita bikin garis buat membatasi ini sampai dia lurus. Lalu kita tambahkan nama daerahnya dan data apa ini kita pilih mana, misal sekarang dan kita lagi. Selanjutnya adalah kita membuat skala. Sebelum skala kita bikin anak panah natural kayak yang ini. Terus oke, kita taruh kemudian kita taruh di sini. Nah karena ini masih N kita pakai
utara, jadi kita tutupin aja nih bentuk U itu, terus kita bikin jadi ya tutupin. Nah kayak gini kan jadi U, jadi kita bikin skala dengan scale text yang ini auto scale, kita copy formatnya jangan lupa Times New Roman, kita pakai yang sentimeter, balasnya kilometer. Nah ini maksudnya ini kalau udah kita apa oke kita oke. Nah jadilah dia 1/15.000 size-nya gitu. Kita taruh dulu di atas ini, terus nanti kita ke skala batangnya, insert scale bar pakai yang kalau scale bar 2, sebelum kita pakai dulu buat scale-nya ini 2 aja, subdivision kita coba 4 dulu, ini division and value kilometer, labelnya kalian coba apa yuk si jelek kayak ini ya, kita atur dulu nah kayak gini. Terus ini kita sesuaikan aja formatnya, saat yang Roman 12 right. Nah kayak ini kita atur posisinya dia biar sempat ya kayak gini. Habis itu kita kasih ke atas lagi buat bikin nama dan blok. Selanjutnya kita akan membuat keterangan dari segala jenis peta yang ada di sini. Sudah ada segala jenis komponennya ada. Dengan cara kita beri keterangan dengan cara insert terus saja. Sebelumnya kita klik dulu sih petanya ini. Sekarang kita kayak gini insert action. Nah bisa dilihat. Ini kita tinggal next. Terus langsung aja bikin 12 tadi. Terus report. Terus next. Next. Finish. Terus, nah sampai kita udah kayak gini kita harus memisahkan dia, terus kita tekan fotografi. Habis itu kalau udah kita undo mereka semua ini, terus selanjutnya adalah kita memisahkan dan masih juga di undo lagi sampai benar kepisah itu. Kita adalah membuat si jalan-jalan ini, kita dari jalan yang pertama kita kasih di sini, terus kita buat sambungan gitu. Gimana caranya biar jalan sama jalan lainnya nyambung, kita klik ini, kita terus ke fitur line, kita bakal buat kayak sambungan gitu. Sebelumnya kita kasih dulu garis bantu sini kan, sini terus input keterangan aja proyektor kita jadiin nggak bisa banget. Nah caranya tadi lain kita akan bikin tray ini titik ke sampai nah kayak gini lalu kita ubah jangan simbolnya jadi jalan lokal, misal jalan lokal. Nah, warnanya kita ini dulu sesuai sama warna kita di mana kali oke. Nah begitu pula dengan jalan-jalan selanjutnya, jalan kita bikin untuk jalan-jalan selanjutnya. Jadi bikin jalan setapak kita gitu lagi. Terus lain bikin change simbol, kita cari jalan setapak. Nah ini terus edit ganti warna merah. Oke. Kita namanya jalan baik. Oke. Nah kalau udah kita ke simbol selanjutnya. Kita bakal bikin simbol kontur dengan cara ini kita freehand di hand aja. Terus kita bikin dulu buat yang kecil sama ya. Yang kecil. Terus yang gede yang gede. Nah, terus kita bagusin dulu. Change warnanya aja yang lainnya jadi selfie orange. Tuh, bisa. Change simbol outline-nya 1. Oke. Kok dia belum practice color. Nah, ini terus kita kopas aja biar ya idenya sama. Ya tuh dulu guys bantunya. Oke. Tapi buat yang ini kita gedein ini ya. Nah, kebenarannya kita atur. Terus kita atur deh. Nah, buat kan ada intervalnya ini kan. Soalnya kita akan buat dia itu 50. Terus kita ganti ini biar dia 10. Maksudnya halu. Yang dia masih kecil, sebesar maksudnya kita gede kecilin jadi misal. Nah, oke. Baik, oke. Nah,
kalau kurang gede ya di yang jadi 8. Nah, terus kita kasih keterangan. Kita rapiin aja. Habis bikin kotak kita bikin sungai, caranya sama kayak tadi kita pilihan lagi, kita bikin simbol sungai. Terus kita warnain biru. Udah simbol sungai yang lain-lain, terus selanjutnya kita ke simbol lahannya. Kita urutkan ya. Urutan objeknya. Misalnya dari agri kebun dulu. Kita kecilin aja dia, jangan gede. Dari kebun tadi. Kita sesuaikan biar dia pas. Kita ganti jadi time roman. Ya, salah. Terus buat ini kita kasih border aja biar kelihatan. Nah, terus sama kayak ini kita pindahin ke sini. Ada betul. Iya ya. Pokoknya sampai yang ke terakhir. Kalau sudah jadi legendanya. Kayak ini kita bakal batasin lagi ya biasa. Terus kalau udah yang bagian sini, dia bersihin aja. Dia. Oh, yang belum ntar input yakni apa coba? Batas administrasi. Aduh lama ya. Apa ini emang laptopnya gak butuh perhatian nih. Kita bikin dulu simbol batas administrasi desa. Sudah jadi keterangannya. Selanjutnya kita akan membuat keterangan selanjutnya itu berbeda dan lain-lainnya. Jadi kita udah membuat sumbernya, kita dari yang percitaan, terus juga koordinatnya pakai yang sesuaikan itu. Kita akan membuat inset dengan cara kita sesuaikan dulu. Cara gimana adalah cara properties biasa kayak di inset yang tadi. Terus ini new grid kayak biasa tadi yang measure terus di filenya diganti jadi error. Bisa dikurangi jadi 6. Oke, next. Next lagi. Finish. Terus kita apa dulu? Nah, karena masih jelek kayak gitu, kita properties dulu. Buat ininya dipakai timestamp nanti biasa telepon aja. Terus di additional properties. Number format. Sini accessnya kita nolin. Terus ini langsung bikin color aja. Biar hilang itu. Terus mungkin kita bisa tekan konturnya biar selalu nih. 7.000 bisa 10.000. Oh, enggak ada 10.000. Bisa 5.000. Ini 7.000. Salah. Karena masih banyak kita gedein lagi jadi 7.000. Nah, ini kan lebih yang dilihat. Kalau udah kayak gini, kita bikin kotak. Kotaknya satu. Bikin kotak kayak ini. Terus di kotakin lagi sih. Ini kita bikin layout dulu buat si insetnya. Oke, drawing. Rectangle. Kita bikin. Tekan di luar sini. Terus di edit. Terus bisa disesuaikan dulu, dirapin dulu. Ini kita kasih simbol call out buat mana ya call out ya? Buat tanda kalau daerah konten kita tuh di situ. Ini call out, lalu kita tarik ke sini aja. Nah, ini kita ganti. Dan kemudian disesuaikan aja simbolnya. Terus mungkin bisa di bold aja. Terus kita kasih MTMU di bagian insertnya si ini. Kemudian juga MU. Jangan lupa kalau ini di rotate left. Nah, kita sesuaikan sama semua yang ada di sini. Udah kita bikin si skala batangnya. Kita klik ininya,
invite-nya insert, terus skill bar-nya sama kayak tadi caranya yang alternatif 2 kayak dulu nih. Terus kita propertiin skill, sesuaikan dulu dengan ketentuan kayak yang tadi, kilometer per m, formatnya jangan lupa pakai times, lumayan aja pakai kalau masih kurang kelihatan bisa digedein jadi coklat, terus disesuaikan aja. Terus tadi yang belum sempat kita buang, kita bersih-bersih dulu di bagian sini. Ya, jadi proses layouting dari penggunaan kita sudah selesai. Kita jangan lupa di save as, di salin ini, terus bisa juga diekspor ke PDF dengan cara yang seperti biasa yang sudah sering dilakukan. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf, terima kasih.